silakan Pak David. Ya, terima kasih Bu Susiana. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita akan lanjut ya pembelajaran kita dari Roma 5 ayat 1 sampai 11. Ya, kita mulai aja langsung ya dengan pertanyaan pertama. Bagaimana kita dapat hidup dalam damai sejahtera dengan Allah? Oh ya, sebelumnya Bapak Ibu, eh, Roma 5 ini menarik ya, cukup penting ya. Kalau Bapak Ibu boleh tahu nanti di Roma 5 ini lahir dua doktrin yang berbeda tentang dosa, ya, yaitu pandangan yang melihat dosa dan uh, dosa Adam terutama ya, dan efeknya terhadap kita itu manusia manusia di bumi itu pandangan pertama disebut dosa asal, ya. Pandangan yang kedua berkaitan dengan dosa Adam dan efeknya terhadap manusia itu adalah pandangan ada pandangan yang lain yaitu pandangan yang namanya dosa warisan ya. Oke, nanti eh, kita lihat ya. Dosa asal itu mengatakan bahwa karena Adam berdosa, maka semua manusia berdosa. Ya, dosa warisan juga berpandangan seperti itu. Tetapi dosa asal itu mengatakan bahwa kita juga menanggung dosa Adam ya. Kita juga dihukum karena dosa Adam. Maksudnya kita dihukum karena dosa Adam, bukan hanya dosa kita sendiri. Tetapi dosa warisan memandang kita dihukum karena dosa kita sendiri. Tapi kita mewarisi DNA, sifat dosa Adam. Kira-kira kayak gitu ya kasarnya. Nah itu bersumber dari Roma 5 ini. Ya, doktrin itu, dua-dua doktrin itu berpandangan dari apa? Mendasari pandangannya dari Roma 5 ini. Ya, oke, nanti kita lihat deh. Ya, eh, eh, apa yang eh, kita pelajari dari Roma 5 ini. Oke, ya pertanyaan pertama, bagaimana kita dapat hidup dalam damai sejahtera dengan Allah? Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa bantu menjawab, silakan. Ya, Bu Susiani, boleh tolong nih siapa nih yang mau jawab? Ya, silakan Bapak Ibu bisa raise hand atau langsung open mic jika mau menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana kita dapat hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Di ayat pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pertama-tama kita hidup dalam damai sejahtera, kita percaya dengan iman kita, dengan mulut kita, perkataan kita bahwa kita hidup dalam damai sejahtera. Walaupun di tengah-tengah badai masalah, kita rasakan damai sejahtera itu. Di dalam kesulitan, di dalam pergumulan, di dalam hal apapun, damai sejahtera tidak bisa diubahkan dengan keadaan yang baik-baik saja, terus kita bilang damai sejahtera, gitu ya Pak. Iya. Seperti saya pernah melihat ada cerita bahwa di dalam lukisan ada badai, tapi ada seorang manusia, dia tidak tidak terganggu dengan adanya badai seperti itu. Hmm, iya, iya. Itu juga termasuk, ya, itu juga termasuk. Tetapi mungkin ada saudara-saudara lain atau Bapak Ibu yang mau tambahkan apa yang Ibu Susiani sampaikan, Saya mungkin. jawab, Ya, jawab ya, Pak, ya. silakan. Ya, boleh silakan. Eh, Bagaimana kita dapat hidup dalam damai sejahtera dengan Allah? Orang yang dibenarkan karena iman akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Karena persekutuan yang erat dengan Yesus Kristus dalam hidupnya. Coba. Sorry Bu, coba bisa diulang Bu, sebentar.
Orang yang dibenarkan karena iman akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, karena persekutuan yang erat dengan Yesus Kristus dalam hidupnya. Hmm, oke. Ya, mungkin ada lagi. Thank you, Bu. Ada lagi yang mau tambahkan? Mungkin silakan. Saya Pak Basuki. Silakan, Pak. Ya, itu pertanyaan adalah mau berdamai dengan Allah itu ya kita datang kepada Dia dan mengakui dosa gitu. Karena kita ini kan kepada Allah itu kan musuh kan gitu ya. Saya ingin Hmm, damai dong, yang saya datang hmm, kepada Tuhan gitu ya. Tuhan hmm, ampunin aku gitu, memohon ampun dan minta belas kasihan gitu ya. Karena hmm, kalau bilang berdamai itu kan merupakan tindakan yang melibatkan dua pihak. Jadi satu ada hmm, pihak daripada Tuhan, kamu bermusuhan, ya berarti kan jauh ya, nggak boleh datang hmm, gitu ya. Nah, hmm, di sini gitu ya, Allah lah yang menawarkan jalan damai gitu ya. Lu mau hmm. damai nggak dengan aku nih, aku kasih kamu jalan kan gitu ya. Ya, Nah, saya terima gitu ya. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah adalah mempercayakan apa yang Tuhan yang Allah tawarkan tuh ya, hidup hmm, kepadanya gitu ya. Yang kedua itu berarti saya berserah penuh dalam segala hal gitu ya, hmm, segala kondisi kepada Tuhan. Karena Tuhan itu ya sumber damai sejahtera yang tak terbatas itu gitu ya. Jadi mau damai ya kita datang kepada Dia. Nah, kebetulan ini damai ditawarkan oleh Allah itu kepada umat manusia. Demikian Pak Basuki. ya. Terima kasih, Pak Hartono. Ya, bagus sekali, Pak. Jadi betul ya tadi Pak Hartono katakan damai di sini ada eh, dua arti. Yang pertama eh, lewat Tuhan Yesus kita kembali yang tadinya bermusuhan dengan Allah karena kita hidup dalam dosa, kita dikuasai dosa, ya sehingga eh, Yakobus 4 ayat 4 katakan barang siapa yang eh, eh, mengasihi dunia, dia menjadi musuhnya Allah. Ya, dulu kita mengasihi dunia, kita eh, hidup di dalam dunia, artinya hidup di dalam daging. Nah, kita memusuhi Allah, kita memusuhi hal-hal yang dari Tuhan, ya. Dan kita terpisah dari Tuhan, itu lebih tepat, ya. Eh, tapi karena Kristus, kematian Kristus, ya kita boleh orang-orang yang beriman kepada Yesus, kita boleh kembali berdamai dengan Allah. Kita punya hubungan yang baik dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya seperti yang Pak Hartono tadi katakan juga kita dan Ibu siapa tadi Indrayani ya. Nah, itu juga katakan bahwa kita memiliki damai ya juga Ibu Susiani tadi katakan kita memiliki damai ya di tengah apapun kesusahan hidup ini ada damai sejahtera Kristus ya. Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 16:33, di dunia ini kamu menderita ya, tapi teguhkan hatimu, aku sudah mengalahkan dunia ya. Jadi di dalam Kristus ada jalan keluar, ada pertolongan, ada harapan, ada keselamatan ya, ada kekuatan penghiburan, ada damai sejahtera. Itu maksudnya. Oke. Tadi Pak siapa? Abraham ya, Adolf Abraham mau coba jawab silakan Pak. Ya, saya menanggapi sedikit ya. Mm-mm. Ya, bagaimana hidup ya dengan ya damai sejahtera dengan Allah. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Hartono juga ya. Tadi kita yang dulunya bermusuhan berseteru dengan Allah, tetapi melalui Kristus Yesus kita diperdamaikan. Ya, hidup damai dengan Allah berarti tidak adanya konflik lagi ya. Hmm. Ya, dengan Allah ya. Ya, tembok-tembok perseteruan, permusuhan itu sudah diruntuhkan melalui karya salib ya. Jadi melalui karya salib inilah ya kita didamaikan dengan Allah dan kita beroleh jalan ya kepada Allah. Nah, ini satu yang luar biasa ya. Mm-mm. Jadi damai itu pun ya ketika saya didamaikan dengan Allah, saya juga bisa mengimpartasikan damai itu kepada orang lain ya.
kepada keluarga, kepada lingkungan ya di mana saya berada ya, karena kita ini adalah agen ya duta kerajaan Allah di muka bumi ini ya. Jadi bukan saja kita yang diperdamaikan terus merasa ya puas di situ, tapi ada tugas yang harus kita kerjakan juga. Kita harus memberitakan damai ini, kebenaran ini kepada orang lain. Ya, dan jika tidak mengatakan kebenaran ini berarti kita sedang membohongi orang, mendustai orang. Ya, ini. Ya itu dari saya Pak Basuki, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adolf Abraham. Ya, otomatis ya. Sebelum saya lanjut, Bu Melan mau tanya, silakan Bu. Iya Pak, yang damai sejahtera ini ya, Mm-mm. itu ya artinya kita tuh bisa tenang ya kan, karena semuanya udah dimenangkan sama Tuhan. Pertarungan terakhir itu udah selesai. Kemenangan itu bagaimanapun udah ada di tangan kita. Jangan sampai kita apa ya, ketipu aja dengan hal-hal remeh. Ini kan artinya bahwa kalau iman itu kan eh, Tuhan mendasarkan iman itu untuk apa yang telah dilakukan buat kita, bukan apa yang kita lakukan buat dia atau dengan apa yang inilah perbuatan kita gitu ya. Jadi jadi kita nggak usah berpikir apa ya beberapa standar untuk diterima Tuhan untuk memiliki damai sejahtera gitu Pak. Jadi Hmm. tidak. Jadi kita nggak usah mikirin standar-standar ya gimana cara. Oh, gua harus gini, baru gua damai sejahtera. Enggak, gitu. Makasih, Pak. Iya, jadi gini Bu Melan, tadi yang Pak Adolf, saya nyambung ya dengan Pak Adolf Abraham tadi sampaikan juga. Ya, betul, memang karya salib Kristus itu sudah sempurna ya. Makanya waktu Tuhan Yesus disalib sebelum dia meninggal, eh, dia berkata sudah selesai. Ya, tetelestai. Artinya tetelestai itu dalam bahasa Yunani itu transaksi dagang yang sudah lunas. Ya, sudah bayar ya, sudah beres nih. Ya, itu maksudnya. Jadi lewat kematian Kristus, ya, semua dosa kita sudah dibayar lunas, ya, ditanggung oleh Kristus. Kita tidak perlu tambahkan supaya kita bisa suci, misalnya dengan ajaran purgatori misalnya. Ya, ada orang yang bertanya sama saya, Pak, masa orang Kristen gampang banget setelah kan kita kan nggak sempurna, kita kan pasti ada dosa. Tuhan kan sangat sempurna, Tuhan kan suci banget. Jadi waktu kita mati ya kita dengan ketidaksempurnaan kita, walaupun kita sudah bertobat, tapi kan tidak sempurna. Kita perlu dong disucikan. Masa juga cuman cuman ngaku dosa aja udah beres ya. Mestilah lewat satu tempat penyucian ya, api penyucian, yaitu purgatori namanya. Ya, saya bilang, enggak, itu buktinya yang disalib di sebelah Yesus, itu berdosa besar tuh. Ya, waktu dia bilang nanti Tuhan, kalau kamu datang lagi sebagai Raja, ingat aku ya. Ya, maksudnya waktu Tuhan Yesus datang kedua kali gitu ya. Tapi Tuhan Yesus menjawab apa? Tidak, hari ini juga kamu bersama dengan aku di Firdaus. Ya, Tuhan nggak bilang, aduh dosa lu kebangetan. Ya, lu mah berat banget deh dosanya parah. Ya, gue tanggung dosa lu 80% deh, 20% lu ya lewatin api penyucian dulu ya 10 tahun nanti baru ketemu gue di sorga kan enggak ya hari ini juga kamu bersama dengan aku di sorga. Kenapa? Karena tetelestai Tuhan sudah tanggung semuanya, Tuhan sudah lunas tanggung dengan darahnya ya, dengan korbannya di kayu salib. Itu yang pertama. Nah yang kedua, menyambung tadi yang dikatakan Pak Adolf Abraham, seorang pendosa ini, maksud dari karya salib Yesus yang mendamaikan kita ya melalui iman kita. Betul, kita bisa terima karunia keselamatan dengan iman. Tidak perlu ditambah apa-apa. Tapi ada tapinya. Iman yang benar, iman yang menyelamatkan itu tidak bisa tanpa ditunjukkan melalui buah pertobatan. Jadi kalau kita ngomong, nah
Sekarang kalau orang yang disalib di sebelah Yesus ada buah pertobatan nggak? Ada. Ya, dia lebih takut sama penghakiman Tuhan dan dia daripada kesakitannya di kayu salib. Dia sakit banget. Tapi dia bilang kita pantas dihukum. Kita salah. Ya, kamu nggak takut sama Tuhan. Ini orang benar. Ya Yesus itu maksudnya. Dia bilang sama yang disalib di sebelah yang satunya lagi itu. Jadi dia dalam kesakitan yang begitu sangat, dia masih lebih takut kepada Tuhan. Dia sadar akan dosa-dosanya. Dia menyesalinya. Dan dia memohon kepada Kristus, ingat kepada dia. Itu iman, itu pertobatan, ya perubahan pandangan, ya. Jadi dia bertobat di kayu salib itu. Jadi seorang pendosa tidak akan memiliki kedamaian dalam hidupnya. Nggak ada damai sejahtera. Dia boleh punya kekayaan, dia boleh punya banyak anak, tapi itu nggak membuat dirinya merasa damai, tenang. Ya, tapi kalau kita memiliki iman yang benar kepada Kristus, ya, yang mati buat dosa kita, kita percaya dia Mesias, dia penebus kita, dia Tuhan kita, dia master kita, dia owner kita, maka ya kita akan punya iman yang benar dan iman yang benar itu disertai terwujud dalam pertobatan, ya, yang merupakan respon terhadap kasih karunia Allah. Maka jiwa kita akan mengalami damai yang sejati. Nah, damai yang sejati itu, damai dengan Allah itu, kalau kita benar-benar sudah menerima damai dengan Allah, kita sudah berdamai dengan Allah melalui darah Yesus. Tadi kita lihat di dalam isu ya, kamus Tyre. Ya, apa itu maksudnya peace? Ya, peace ini nih, Irene, ya, Irene. Artinya apa? Ini yang saya yang saya stabilo kuning. Apa ya? Berdamaian antar orang, ya, harmonis. Dengan siapa? Maksudnya dengan Allah. Ya, we have peace with God. Ya, berdamai dengan Allah. Artinya kita berdamai dengan kita punya hubungan yang harmonis dengan Allah. Juga kita memperoleh keamanan, ya, juga kemakmuran. Ya, bukan berarti ini teologi kemakmuran, tapi kita makmur dalam arti kata bukan hanya jasmani. Kayak kalau cuma buat jasmani aja mah nggak perlu Kristus. Ya kita lihat orang-orang yang nggak percaya Tuhan juga banyak yang kaya. Tapi kemakmuran di sini adalah berkat yang sungguh dari Tuhan. Kita bisa menikmati berkat dari Tuhan. Dan yang terakhir ya damai sejahtera Kristus yang memenuhi hidup kita. Nah, bukti orang yang sudah berdamai dengan Allah ini ada 5 hal. Kita coba cek diri kita. Kita berdamai nggak? Kita sudah berdamai dengan Allah benar-benar belum? Ya, pertama, orang yang berdamai dengan Allah, dia akan berdamai dia punya hubungan yang baik dengan Allah. Kedua, kalau dia punya hubungan yang baik dengan Allah, maka dia akan berdamai dengan diri sendiri. Dia menerima dirinya apa adanya. Dia tidak selalu mau nggak dia tidak merasa ini loh. Aduh, gue kurang cakep ya. Ya, hidung gue kurang mancung ya. Gue mancungin lagi deh. Aduh, alis mata gue kurang ini ya. Aduh, badan gue kurang ini ya. Maksudnya ya sampai bayar mahal-mahal operasi plastik itu belum berdamai itu sama dengan dirinya. Ya, dia nggak puas, dia nggak terima keadaan dia apa adanya. Padahal Tuhan menerima dia apa adanya. Dan yang kedua lebih parah lagi, dia nggak bersyukur, ya. Kecuali kalau badannya gemuk dia mau kurus ya itu bagus ya kan. Kita harus jaga kesehatan tubuh kita, itu benar. Tapi dengan cara yang benar, olahraga, makan yang benar, ya kan. Jaga makan, ya bukan dengan cara operasi plastik segala macam. Wah itu ya kurang iman itu kalau menurut saya ya. Ya, ya, iman yang benar nggak lihat apa yang dilihat manusia, tetapi apa yang dilihat Tuhan. Ya, kalau kita fokus kepada apa yang dilihat Tuhan, bukan apa yang dilihat manusia, itu iman yang benar. Ya, itu berdamai dengan diri dia sendiri. Yang ketiga, dia juga berdamai dengan orang lain. Ya, dia bisa konflik, tapi dia akan cepat berdamai. Dia mau hidup di dalam kebenaran. Dia nggak mau hidup dalam kepahitan. Dia akan mengampuni orang yang bersalah sama dia. Apapun kesalahan orang itu. Karena dia ingat Tuhan sudah ampuni dia. Dia juga akan mengampuni orang yang bersalah sama dia.
Dia tidak akan blame others. Dia tidak akan menyalahkan orang lain. Apapun yang terjadi, ya, dia mengampuni. Yang keempat, dia bukan hanya berdamai dengan orang lain. Dia akan menjadi pendamai bagi orang-orang yang berselisih, ya. Dia akan berdamai dengan orang, dia akan menjadi pendamai. Jadi kalau orang yang berselisih, dia akan mendamaikan orang itu. Dia bukan hanya menjadi pendamai bagi orang-orang yang berselisih. Dia akan membawa orang berdamai dengan Kristus. Itu yang tadi Pak Abraham sampaikan tadi. Ya, jadi kita nggak akan diam-diam aja. Ya, karena kita sudah mengalami damai sejahtera dari Kristus, kita juga akan memberitakan Kristus, memberitakan Injil. Itu kan tujuan Yesus memanggil kita. Ya, Tuhan memanggil kita supaya kita menjadi penjala manusia. Ya, bukan supaya main-main air di lautan, bukan. Tapi menjadi penjala manusia. Ya, jadi kalau kita sungguh-sungguh berdamai dengan Allah, kita sudah menikmati damai dengan Allah, kita juga mau, kita akan punya hatinya Tuhan, kita akan juga mau supaya banyak orang-orang yang kenal, orang yang kita kenal, orang yang dekat dengan kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, itu mengalami damai dengan Kristus, maka kita akan beritakan Injil kepada mereka. Ya, oke, saya pikir itu ya, apa namanya, jawaban untuk yang pertama, ya, pertanyaan pertama. Kita lanjut dengan pertanyaan kedua. Oke. Apa maksudnya dikatakan dalam Roma 5 ayat 3, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita? Ya. Apa maksudnya dikatakan dalam Roma 5 ayat 3, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita? Saya boleh jawab, Pak. Silakan, Bu. Di ayat 3 saya baca dulu, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saya Hmm. lanjut ke ayat 4, dan Hmm. ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kenapa kita bermegah? Karena Hmm. seperti kita naik level Pak dalam hal rohani. Demikian juga Hmm. secara di dunia ini kayak gini. Kita dari TK naik SD, SD SMP, SMP SMA, terus masuk ke kuliah sarjana. Dan tingkat kesulitan, tingkat pasti ada ujian-ujian. Nah, demikian juga di dalam level rohani, mulai dari yang pertama itu, kenapa kita harus bermegah dalam kesengsaraan kita? Karena dari kesengsaraan itu akan naik tingkat menjadi tekun. Dari tekun tahan uji. Dari tahan uji masuk dalam pengharapan, dan firman Tuhan bilang pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Hmm. Jadi naik level gitu ya Pak. Iya, betul. Dan kalau naik level kan kita kalau lulus kita kan apa ya, dapat apresiasi, dapat pujian, dapat, maksudnya saya dapat rapot, dapat ijazah, dapat atau sertifikat, bukti bahwa saya itu sudah naik level seperti itu Pak. Iya, betul, Bu. Betul. Thank you, Bu. Ya. Mungkin ada yang lain yang mau tambahkan, silakan. Saya, Pak. Iya, iya. Silakan, Bu Indriani. Paulus menyebutkan kesengsaraan sebagai salah satu berkat dari keselamatan kita dalam Kristus. Kata kesengsaraan menunjuk kepada bermacam-macam percobaan yang mungkin menekan kita. Di tengah kesulitan ini, kasih karunia Allah memungkinkan kita mencari wajahnya dengan lebih bersungguh-sungguh dan menghasilkan roh yang dan sifat tabah yang mengatasi pencobaan hidup ini. Penderitaan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menghasilkan sifat yang dapat diandalkan. Dan sifat yang dapat diandalkan itu menghasilkan pengharapan matang yang tidak akan mengecewakan. Itu, Pak. Iya, saya mau tanya ya. Saya mau tanya. Apakah semua pencobaan, kesengsaraan pasti membuat orang naik kelas? Apakah kesengsaraan, pencobaan
ya. Kesusahan itu membuat semua orang makin kuat imannya. Selalu membuat orang semakin kuat imannya. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Iya, Apa yang tergantung membedakan? respon, Pak. Hmm, Respon kita terhadap ujian itu, persoalan iya, itu. betul. Ada ada orang yang mengalami ujian makin down, ya. Ada orang yang mengalami masalah, musibah makin kepahitan, bukan hanya kepada sesama, tapi kepada Tuhan. Bahkan seorang pemimpin jemaat bisa begitu. Jadi benar kedewasaan rohani nggak lihat. Sebenarnya sebenarnya gini ya. em, Kalau kita lihat dalam perumpamaan penabur, ya, kalau yang di pinggir jalan mah udahlah nggak masuk hitungan ya, orang nggak masuk ke hati kok, ya, dengar firman masuk kiri, ya boro-boro keluar kanan ya, masuk kiri keluar lagi gitu ya, nggak mental gitu ya, nggak masuk gitu. Tapi yang masuk, yang jatuh ke tanah berbatu dan tanah yang semak berduri, semak belukar, dan tanah yang subur itu semua masuk ke hati firman Tuhan itu. Dan kalau kita lihat tiga-tiganya bersukacita. Coba kita lihat ya. Nih, Matius 13 ayat 3. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya adalah seorang penabur keluar menabur. Kita tahu kan? Nah, jatuh tanah berbatu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi jadi tumbuh loh, ya. Pohonnya tumbuh, imannya tumbuh. Oke, benih firman yang ditaburkan itu tumbuh dalam hidupnya. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian jatuh di semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh tanah yang baik, yang berbuah 160, 30 kali lipat. Nah, siapa yang bertelinga, dengar. Artinya ini penting banget, ya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ini, ya. Benih yang ditabur di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dengan segera menerimanya dengan gembira. Jadi nggak kelihatan, Bu. Ya, semua kita yang hadir di Koram Deo ini nih doa, ini nggak kelihatan. Ya, mana yang benih jatuh ke hati yang berbatu-batu atau hati yang semak duri atau tanah yang baik nggak kelihatan. Dalam keadaan normal nggak kelihatan. Baik-baik aja. Semuanya bersuka cita. Semuanya terima firman dan tumbuh, ya. Tapi yang membedakan nanti pada saat pencobaan datang, ya. Ketahuan mana yang benar-benar berakar. Kita boleh hafal Alkitab, kita boleh hafal. Tapi nanti waktu aniaya datang, waktu pencobaan datang, heran deh, kita bisa lupa itu ayat semua. Nah, yang benar-benar bekerja menjadi pedang roh buat kita adalah firman yang berakar dalam kita. Ini yang disebut, yang saya namakan rema. Firman yang logos berubah jadi rema. Memang dalam beberapa konteks yang berbeda, logos rema itu sama aja. Firman Tuhan. Tetapi dalam hal tertentu, rema itu bicara firman yang fresh keluar dari mulut Tuhan. Itu firman yang benar-benar tertanam dalam hidup kita. Itu yang keluar. Ya. Jadi kalau kita cuma sekedar hafal aja, tapi nggak benar-benar membekas dalam hidup kita. Kita nggak benar-benar pegang imani, kita jadikan prinsip hidup gitu ya. Kita cintai firman itu. Pada saat aniaya, itu lenyap tuh. Nggak ada yang bisa kita, apa ya, jadi pegangan gitu. Tapi pada saat
firman itu tertanam berakar dalam kita, rema kita sukai, kita benar-benar simpen dalam hati kita. Nah, pada saat aniaya itu akan keluar melindungi, menguatkan, menghibur, memberikan kita hikmat untuk bisa hadapi semua itu. Ya. Nah, jadi yang ditaburkan semak duri juga kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, akhirnya menghimpit firman itu. Dia jadi goyang. Ya. Akhirnya ya gugur imannya. Tapi ditabur yang di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Nah, ini dia. Dia dengar firman, dia ngerti maksudnya. Karena itu dia siap. Karena itu dia nggak benar-benar apa ya namanya gini loh. Dia nggak goyang. Dia ngerti maksudnya. Apapun yang terjadi, musibah yang terjadi, dia tidak kepahitan sama Tuhan. Dia tidak kepahitan sama sesama. Ya, dia akan terus ya kayak tadi yang Roma 5 ayat 3, 4, 5, 6, 7 terus gitu ya. Dia akan tumbuh, dia akan tekun. Ya. Nah, apa cirinya? Orang yang akan mengerti. Ini cirinya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepada mereka. Bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil padanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar mereka tidak mendengar. Dan tidak mengerti. Nah, apa maksudnya ini? Dari sini Tuhan mau mengatakan mereka bukan tanah yang subur. Mereka terima firman yang ditaburkan. Tetapi mereka termasuk 3 kategori. Yang di pinggir jalan, tanah semak belukar, tanah berbatu-batu. Mereka nggak ngerti. Mereka terima. Mungkin. Atau yang kalau yang tanah yang di pinggir jalan ya nggak masuk hati mereka lah. Ya kan? Nah, tetapi yang 2 jenis tanah itu mereka dengar, terima, sukacita. Ya, tapi mereka nggak alami kuasa firman-Nya Tuhan. Kenapa? Karena mereka nggak mempunyai hati yang haus itu. Itu maksud ayat 11-12 ini. Bukan Tuhan, oh kamu sudah ditakdirkan, diberikan rahasia kerajaan Allah. Yang lain itu ya dia nggak dipredestinasi. Bukan ini soal predestinasi. Tetapi ini soal kehausan. Orang-orang Yahudi yang lain itu dengar firman, nggak ngerti benar-benar, ya sudahlah terima aja. Pergi. Tetapi kalian bertanya, maksudnya apa Tuhan? Mau lebih dalam lagi, mau mengerti. Sorry ya, kayak Bapak Ibu yang jawab ini nunjukin ya concern, walaupun belum tentu, tapi lebih concern. Ya, dibanding yang ya itu tadi lihat, tapi ya sudah lewat aja, dengar aja deh, itu pasif. Enggak, iman yang benar itu selalu haus sama firman. Dan dia mau tanya, dia mau belajar. Itu tanda iman yang benar. Itu ciri-ciri tanah yang subur. Ya, tapi tetap perlu ketekunan. Karena tanpa ujian, tanpa pencobaan, tidak ada kemuliaan. Tanpa salib, tidak ada kemuliaan. Tanpa penderitaan, tidak ada kemuliaan. Ya, jadi tadi Ibu siapa Melian bilang, iya kan kita nggak perlu dong harus begini harus begitu supaya kita kan iman kita ya kepada karya Yesus. Yes. Tetapi iman yang benar juga akan kelihatan dari ekspresinya, dari responnya, dari sikapnya terhadap pencobaan. Dia akan tekun, ya. Dia akan terus berharap sama Tuhan di tengah pencobaan dia, ya. Nah, ini tadi dia akan tahan uji. Ya, kesengsaraan itu membuat dia semakin tekun. Walaupun belum melihat hasilnya, terus percaya, berdoa, berharap, dan tahan uji. Ya, pengharapannya dan pengharapan itu pasti tidak mengecewakan. Dan pasti
Tuhan akan berikan yang baik atau yang lebih baik. Ingat, di dalam Kristus Tuhan memberikan dua hal kepada anak-anaknya. Pertama, dia memberikan yang baik kepada anaknya ya, Roma 8:28. Tapi kalau dia tidak memberikan yang baik kepada kita, artinya dia memberikan yang lebih baik lagi. Ya, oke. Ya, cuma dua itu. Oke, jadi eh, pertanyaan yang kedua, ya jawabannya adalah iman yang benar. Kalau kita punya iman yang benar, hati yang sungguh sadar betapa Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita. Kita beriman kepada karya keselamatannya, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka masalah, pencobaan akan membuat kita tahan uji. Ya, akan membuat kita punya pengharapan terus kepada Tuhan, berharap terus kepada Tuhan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Ya, pencobaan itu tidak akan membuat kita malu. Kenapa ya Tuhan? Aduh kok Tuhan orang-orang gak percaya kepada kamu diberkati atau maksudnya kaya, makmur, sehat, panjang umur. Kok menderita terus sih? Seperti ngomongannya Asaf ya. Di dalam Mazmur 70 berapa tuh? 72 ya kalau salah ya. Ya. Nah, komplain. Enggak. Ya. Dia akan terus tekun. Ya. Dia terus berharap. Dia akan bertahan dalam kesengsaraan dalam mengikut Yesus. Nah, ini membuktikan kita juga benar-benar telah berdamai dengan Allah, yaitu orang-orang yang setia kepadanya. Karena dalam kesusahan kita mengiring Kristus, Tuhan pasti memberi kekuatan pertolongan sehingga kita sanggup melewati semuanya. Ya, karena Tuhan sangat mengasihi kita dan tidak akan pernah tinggalkan kita. Oke, ya. Em, saya pikir itu jawaban dua. Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Apa maksud Roma 5 ayat 9? Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Apa maksudnya ini? Ya, boleh saya Pak Basuki. Silakan Pak Antono. Ya, maksud dari Roma 5 ayat 9 itu kan dikatakan bahwa saya yang dibenarkan dan atau saya yang dinyatakan benar gitu. Ini bukan karena saya melakukan banyak hal gitu ya. Ini karena anugerah. Nah, saya diterima sebagai orang benar oleh Allah itu karena saya percaya iman, melalui iman percaya kepada Kristus ya. Nah, pembenaran inilah yang menjamin keselamatannya buat saya gitu ya. Nah, pembenaran juga mendapatkan pengampunan. Jadi saya dibenarkan, saya yang diampuni. Nah, pembenaran yang saya terima di hadapan Allah itu karena saya mengenakan kebenaran daripada Kristus. Meskipun saya masih dalam keadaan ya tidak saleh gitu ya atau tidak layak gitu ya. Jadi saya terima semua ini dalam keadaan segitu karena saya yang dibenarkan. Pak. Terima kasih Pak. Iya, iya Pak. Oke, thank you. Dan ini saya lihat dari chat ya, ada yang mau tanya nih. Ada Bro David juga. Shalom Bro David. Ya. Ini Ibu Sri ya. Izin bertanya Pak Basuki, jika anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan itu buat semua orang, kenapa Tuhan juga memberikan pilihan tidak memaksa untuk manusia percaya tidak kepadanya? Terima kasih. Maksudnya ini mungkin kalau Tuhan mau memberikan anugerah keselamatan, kenapa Tuhan juga memberikan pilihan gitu ya? Kenapa nggak semuanya aja langsung selamatin? Ya. Nggak usah tanya-tanya lagi, udah deh. Maksudnya nggak usah tergantung manusia punya pilihan, ya kan? Langsung aja selamatin semua. Mau nggak mau, selamatin aja semuanya. Gitu ya maksudnya Ibu Sri ya. Nah, eh, Bu, Tuhan itu kasih. Salah satu syarat yang membuktikan seseorang itu kasih atau enggak. Ciri kasih itu adalah pilihan. Contoh, ya. Ini kan Tuhan mau menyatakan kasihnya kepada kita.
Pokoknya kalau dia, aku mau mengasihi kamu, kamu mau terima nggak terima, pokoknya kamu harus terima. Itu namanya apa, Bu? Contohnya deh, Ibu Sri. Ada orang, Ibu, misalnya, ya, ada orang yang datang sama Ibu. Saya mengasihi Ibu Sri, harus terima. Itu namanya apa? Pemaksaan. Itu bukan kasih. Ya kan? Kasih tidak memaksa. Kasih itu selalu, jadi Tuhan caranya gimana dia menunjukkan kasihnya? Ya seperti ya seperti laki-laki lah yang lagi naksir cewek, pacar gitu ya, mau jadikan pacar, mau jadikan istri. Dia pasti akan menunjukkan kebaikannya dong. Ya kan? Dia akan berusaha supaya perempuan itu tertarik sama dia. Dia akan menunjukkan bahwa dia berbeda dengan laki-laki lain. Dia mungkin akan menunjukkan kesopanannya. Dia akan menunjukkan perhatiannya. Dia ingat ulang tahunnya. Ya, ucapin selamat ulang tahun, kasih kado. Sehingga perempuan itu terkesan, aduh baik banget ya ini orang ya. Seumur umur nggak pernah aku diperhatiin kayak begini. Aduh bahagia banget deh kalau aku sama dia. Akhirnya dia menerima kasihnya cowok itu. Itu kasih bener. Tetapi kalau kasih itu datang, aku mengasihi kamu. Kamu harus mengasihi saya. Saya baik deh pokoknya. Ayo ikut saya. Lah itu bukan kasih kan Bu. Itu namanya pemaksaan. Ya kan? Itu pemerkosaan namanya itu. Bukan kasih. Nah Tuhan kasih, makanya kasih itu mencirikan, mensyaratkan adanya pilihan. Ya kalau dia nggak mau gimana? Nah ada nggak orang begitu? Ada. Baca Bu Yohanes 3 ayat 19. Nih Yohanes 3 ayat 19. Jadi kita biasakan apalnya Yohanes 3 ayat 16. Betul nggak? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Oke, syaratnya percaya. Kalau nggak mau percaya gimana? Ya Tuhan akan lakukan banyak hal supaya percaya. Ada orang yang layani dia, doain dia, dia mengalami kebaikan Tuhan, akhirnya dia. Nah ini seperti tanda kutip Tuhan menunjukkan kasihnya, Tuhan merayu. Bukan merayu gombal ya, tapi benar-benar nunjukin. Banyak orang kan merayu, menunjukkan kebaikan palsu. Itu rayuan tuh. Gombal itu namanya, ya kan? Menunjukkan kebaikan yang palsu, ya. Nah, tetapi nah, ada orang yang dihukum. Kenapa nggak diselamatkan? Karena ini terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan, dosa, hawa nafsu daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan jahat itu tidak nampak. Nah, itu loh Bu Sri. Ya, ini masalahnya. Nah, Tuhan itu kasih, Tuhan sih mau menyelamatkan semua orang. Makanya Tuhan sabar sama penjahat. Gak langsung buat kejahatan, mati lu. Kan tidak. Karena Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai, oh mana Tuhan tuh adil katanya, kok nggak dihukum-hukum. Mana nih hari penghakiman, kok nggak datang-datang Tuhan. Lalai nih menepati janjinya nih, nggak datang-datang. Tapi bukannya Tuhan lalai. Dia itu sabar. Kenapa? Karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bukan cuma kata Petrus, Paulus juga di dalam 1 Timotius 2 ayat 4 juga bilang begitu. Ya, itulah yang baik yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita. Apa? Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tetapi kenapa nggak selamat semuanya? Tuhan nggak sanggup, Tuhan sanggup. Tapi kekuasaan Allah juga dibatasi oleh keadilannya. Ya kan? Dia tidak akan memaksa. Dia itu adil. Kalau kamu nggak mau, kamu lebih suka sama dosa, ya sudah. Habis mau ngomong apa? Tuhan bukan pemerkosa hak asasi manusia. Tuhan menghargai hak kita. Ya udah kalau nggak mau sama aku, ya sudah. Mau sama yang lain, ya udah. Maunya sama dunia, maunya sama hawa nafsunya, ya sudah. Akibatnya, ya sudah. Enjoy aja deh, nikmati deh, tanggung deh akibatnya, kan gitu.
Itu ya Bu ya. Jadi karena Tuhan kasih, maka tidak memaksa. Oke. Terus kemudian Ibu Melian, Ibrani Shalom, Yunani Irene. Artinya sama nggak Pak? Sama. Ya, tapi dalam konteks perjanjian lama, Shalom di dalam perjanjian lama beda dengan Shalom dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama teks Yunani juga pakai kata Irene, ya. Di dalam Septuaginta itu juga Irene. Tapi Irene dalam perjanjian lama beda konteksnya dalam perjanjian baru. Perjanjian lama konteks Irene, konteks Shalom itu selalu fisik. Damai sejahtera real, harmonis yang real, nggak ada perang, damai gitu ya. Bahagia, sehat, kaya itu konteksnya. Makanya teologi kemakmuran itu melihat Shalom dari kacamata PL saja. Tapi dalam kacamata PB, Yohanes 16 ayat 33, walaupun di tengah bencana, di tengah kesusahan, penderitaan, tapi ada damai sejahtera. Contohnya siapa? Seperti Polikarpus, seperti Johann Hus, ya, martir, ya. Polikarpus dibakar di, eh, eh, di apa oleh tentara Romawi kan, orang Romawi kan, karena dia tidak mau menyangkal imannya. Tapi Johann Hus abad ke-14 itu dibakar oleh Paus Katolik Roma, ya, di Konsili Konstans. Dia dibakar karena apa? Karena Johann Hus mengajarkan Paus yang tidak benar, yang memimpin dengan egois, memperhatikan kepentingan dia sendiri dan dia melawan Alkitab, tidak perlu ditaati perintahnya. Dan dia juga menolak surat indulgensi, ya, surat yang dibeli untuk meringankan dosa. Dia bilang dosa itu diampuni oleh Allah. Dosa diampuni itu wewenang Tuhan. Indulgensi itu merebut hak Tuhan dalam mengampuni. Itu nggak benar. Nah, karena itu dia dijebak, ya, suruh datang dalam konsili konstan, terus kemudian diadili dan akhirnya disuruh bertobat. Padahal dia bilang bertobat mana? Dasar firmannya, tunjukin saya salahnya di mana. Dengan senang hati kalau saya melanggar firman saya akan bertobat. Tapi kalau saya melanggar perintah Paus yang tidak Alkitabiah, saya tidak perlu bertobat. Akhirnya dia dibakar. Dan di dalam penderitaan yang begitu sangat, dia tidak teriak-teriak tapi menyanyikan, melantunkan mazmur. Luar biasa ya. Sama seperti juga Polikarpus. Waktu dia dibakar, dia berdoa dan bermazmur. Luar biasa ya. Nah, itu damai di tengah penderitaan. Itu Irene. Ya, itu Shalom yang dari Kristus. Oke. Pak David, Ya, boleh tanya? silakan. Pagi, Pak. Pagi. Tentang keselamatan, Pak. Ya, saya percaya bahwa hanya orang-orang yang mengaku Yesus itu yang diselamatkan. Ya, konteksnya zaman now nih, Pak. Dulu saya pernah mendengar, tapi tolong koreksi saya, Pak. Tapi saya lupa itu orang ada pernah ngomong berlaku untuk pemimpin, ceritanya nih kayak presiden-presiden lah, ya, atau yang benar-benar melakukan, istilahnya dia tidak bercela lah selama dia memimpin tuh benar-benar oke lah buat rakyat. Tapi dia belum dalam Tuhan. Apakah dia selamat, Pak? Iya, Bu. Saya Jadi pernah dengar tuh ada nilai tersendiri buat pemimpin-pemimpin bangsa gitu. Saya nggak ngerti tuh, Pak. Ya, ya gini ya, Bu. Kristen itu kan gereja Kristen yang menamakan dirinya Kristen itu kan banyak aliran ya. Nah, tapi aliran gereja yang ortodoksi, yang lurus, yang mainstream, yang benar, itu percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, yang golongan yang tadi Ibu ngomong, itu kemungkinan golongan yang percaya Alkitab berisi firman Tuhan. Atau golongan pluralisme. Ya, kalau aliran yang Alkitab adalah firman Tuhan, itu golongan inklusif. Sorry, eksklusif. Eksklusif. Ya.
Hanya satu jalan, Kristus. Eksklusif. Tapi kalau yang inklusif, yang pluralisme, nah, enggak lah, yang penting berbuat baik. Selamat, Tuhan juga ngerti kok, Tuhan Yesus kan baik, Tuhan Yesus itu kan kasih. Ya, kalau sudah berbuat baik, begitu baik kok. Jasa-jasanya luar biasa, pemimpin. Ya wajarlah selamat. Tapi dia lupa Roma 5 ini. Ya, dia lupa Roma 3. Dia lupa Roma 2, Roma 1. Bahwa manusia itu berdosa. Ya, dia mewarisi dosa Adam. Mau yang percaya dosa asal kek, yang mau percaya dosa warisan kek, ya kan? Original sins atau ancestral sins sama aja. Tidak ada yang luput dari dosa, sekalipun baik banget, gak ada. Gak ada. Ada agama lain yang mengatakan kalau kamu orang yang jadi dewa itu adalah orang suci yang tanpa dosa. Tuhan Yesus bilang gak ada yang kayak begitu. Gak ada, semua orang berdosa. Contoh ya Bu, pilih deh orang yang berdosa. Orang yang baik banget deh yang kita lihat. Baik banget. Ya, coba dia dalam situasi ini bayangin. Ya, dia bangun pagi, dia lihat pembantu belum bangun. Ya, padahal anak mesti sekolah, suami mesti kerja. Ya, ibu ini sangat suci deh. Ya, baik banget tiap hari ikut koram Deo, Bu. Ya kan? Baca Alkitab, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tapi begitu dia bangun pagi, dia lihat, ya ampun, pembantu masih ngorok di kamar. Padahal ini anak-anak udah mau sekolah, belum dimasakin makanan segala macam bagaimana? Gimana dia? Apa dia bilang? Apa dia dengan sukacita gitu? Ya bangunin mbaknya. Ya nggak mungkin, pasti tegur dong, kesel Ya, dong dia. marah. Ya kan? Marah mungkin. Ya. Terus kemudian dia ke pasar. Waktu di pasar dia mau nawar belanjaan, barang yang dia mau beli, tiba-tiba itu si penjualnya judes, bisa aja kan judes. Ibu nawar-nawar melulu. Kalau mau beli beli, enggak, ya. Jangan jangan nawar-nawar terus akhirnya nggak jadi juga. Buang waktu saya. Mungkin dia senyum, tapi dalam hatinya gimana? Brengsek nih orang nih. Belagu nih jualan barang. Udahlah nggak usah beli sama dia. Nah itu. Itu udah dosa juga. Iya kan? Terus pulang dianterin sopir mobil. Tengah jalan disalip sama motor. Hampir nabrak. Mobil sama sopir direm mendadak sampai ibunya palanya kejeduk gitu ke depan. Gimana dia? Apa dia haleluya, penuh sukacita begitu? Pasti dongkol juga walaupun Kristen yang sejati benar-benar tiap hari ikut koram Deo juga pasti, waduh, brengsek itu motor tuh ya. Ya sembarangan. Ya nanti kalau ketabrakan repot salah. Ya pasti, ya gitu kan. Kurang lebih. Jadi satu hari aja belum malamnya. Pulang malam suami kecapean, nggak tegur dia padahal dia udah layani suaminya baik, masakin ya kan. Terus suaminya datang udah saking capek mungkin di kantor kesel banget dia ada masalah, pulang capek, nggak sapa, nggak ngobrol sama istrinya, langsung tidur. Istrinya gimana? Kecewa juga. Aduh nih suami, ya lah bayangin, ini perempuan yang baik loh, ya kan, dia nggak ngomel, ya kan, maksudnya dia bukan bukan ngomong kotor segala macam, nggak marah-marah, tapi dia udah buat dosa berapa tuh satu hari, ya, umurnya berapa? Dikaliin aja deh. Satu hari buat dosa dua aja, tiga aja deh. Kayak tadi itu. Ya kan? Kali sebulan 90 dosa. Setahun 1080 dosa. 70, 80 tahun. Udah hampir 85.000 dosa. Bu, itu orang baik loh, Bu. Jadi nggak ada yang baik di dunia ini. Makanya kita perlu juru selamat. Kita ngerti nggak? Nggak bisa mencapai Tuhan yang kudus, kudus, kudus itu loh. Nggak bisa. Hanya darahnya yang kudus, kudus, kudus itu kalau membasuh kita, baru kita bisa jadi kudus, kudus, kudus. Makanya Yesaya 64 ayat 6 bilang, kesalehan manusia itu seperti kain haid, kata TB2. Ya, kain yang dipakai untuk menutupi haid, kain pembalut. Bayangin loh, itu najis banget itu. Itulah kesalahan manusia. Nggak mungkin ya bisa mencapai Tuhan. Jadi salah, Bu. Ya. Tanpa Kristus nggak mungkin selamat.
Tanpa Kristus kalau mau kaya, mau sembuh bisa lah, punya duit segala macam ya. Tapi nggak bisa selamat. Ya, itu aja Bu. Kalau menurut kalau kita berpegang kepada Alkitab ya, ajaran Alkitab, firman Tuhan. Ya, Oke, thank you, Pak. sama-sama Bu Susi. Oke, em, pertanyaan nomor 3 tadi ya. Apa maksud Roma 5 ayat 9? Apakah, oke sebelum saya tanya, coba ada yang mau jawab mungkin silakan. Apakah ini mengajarkan doktrin sekali selamat tetap selamat? Apapun yang terjadi, karena kita sudah dibenarkan oleh Allah, kita sudah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan. Jadi apapun yang terjadi, kita buat dosa, tetap selamat. Apakah seperti itu? Silakan, ada yang mau jawab? Mungkin selamat tapi tetap ada konsekuensi ya Pak, akibat Konsekuensinya apa, dari Bu? itu. Ya dia mengalami hal-hal yang nggak enak kok Pak. Misalnya contoh, saya sudah diselamatkan, saya dibaptis, saya diselamatkan, saya percaya itu. Kemudian saya melakukan misalnya perbuatan yang jahat, saya korupsi, saya harus menanggung eh, itu Pak, masuk Iya, penjara seperti itu Pak. iya, Itu kan konsekuensi gitu loh Pak. iya, iya, betul, Bu. Terus itu misalnya ada ada lagi misalnya saya melakukan itu kan kelihatan ya Pak. Saya Iya, melakukan dosa yang tersembunyi nih Pak. Entah iya, itu dalam pikiran orang lain tidak tahu, tetapi iya, saya tidak akan konsekuensinya saya tidak akan merasakan damai sejahtera Pak. iya, Dan seolah-olah dikejar-kejar seperti itu. iya, betul, Bu. Oke. Nah, tapi pertanyaannya apakah walaupun kita buat dosa begitu, em, maksudnya kita setelah kita dibenarkan oleh darahnya, terus eh, kita buat dosa apapun, pasti selamat gitu, tetap selamat Bu, menurut ayat Minta ini. ampun Pak. Oh Kalau iya, kita tahu kita salah, kita minta ampun sama Tuhan. Di Yohanes berapa ya Pak itu ya? 1 Yohanes Jika 1 ayat Allah, 9. iya, iya maksudnya itu Pak. Iya, iya, iya. Allah, ia setia dan adil, ia akan mengampuni dosa kita. Iya, betul. Jadi eh ini ya, sekalian betul Bu. Tadi menjawab 1 Yohanes 1 ayat. Ya, nih. Sekalian menjawab yang tadi Ibu Susi juga. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, orang baik semua. Waduh, nggak ada buat dosa, dia berjasa. Dia nggak punya dosa. Maka kita menipu diri sendiri. Dan justru kebenaran tidak ada dalam diri orang itu. Kalau dia berkata bahwa dia tidak berdosa, dia baik sekali. Nggak ada dosa. Justru dia nggak ada kebenaran dalam diri dia. Dia menipu diri dia sendiri bahkan. Dan jangan lupa, Yohanes, Rasul yang dikasihi Tuhan Yesus itu menggunakan kata kita di sini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita di sini termasuk apa? Yohanes. Jadi Yohanes sekalipun tidak berkata bahwa dia tidak berdosa. Sebab kalau Rasul Yohanes berkata dia tidak berdosa, dia menipu dirinya sendiri. Dan kebenaran tidak ada dalam diri Yohanes. Ya, jadi dia sadar dia juga berdosa. Oke, ya. Dan em,
Bentar ya. Jadi menariknya dia menggunakan kata kerja bahwa apa maksudnya memiliki dosa tadi ya. Itu dengan kata kerja present aktif indikatif. Artinya ini present continuous tense. Jadi sekarang Yohanes berkata waktu dia hidup, waktu dia menulis ini, dia tetap berdosa juga. Dia punya dosa juga. Artinya dia bisa jatuh dalam dosa juga. Dia bisa marah, dia bisa sakit hati. Ya kan? Tetapi jika kita mengaku dosa kita, nah ini tadi yang Ibu Susiani ngomong. Maka waktu kita mengaku dosa, homologeo ini sini adalah mengaku artinya dia memandang dosa seperti Tuhan memandang dosa. Ya. Dia pasti akan menyesal kalau dia begitu. Dia bukan cuma ngaku-ngaku aja, tapi dia akan menyesali dosanya benar-benar. Dia akan malu sama dosanya dan dia akan benci sama dosanya. Itu mengaku yang benar maksudnya di sini. Ya, jadi dia sadar dia bersalah, maka Tuhan setia dan adil sehingga dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan dosa kita dari segala kejahatan. Ya. Jadi, sorry. Hmm, iya. Jadi pada saat kita mengaku dosa kita, ya, di sini pada saat jika kita mengaku dosa kita, juga pakai kata present, aktif subjunctive. Jadi ini berkata ini adalah tindakan yang kita lakukan sekarang. Ya, coba kita lihat di sini sebentar. Nih, Robertson, Bapak Ibu lihat ya, yang saya ini. Di sini kata mengakui homologomen. Ya, ini adalah kata kerja yang terus berlangsung. Jadi salah ajaran Hypergrace atau ajaran dari pendeta yang di Singapura itu siapa namanya? Joseph Prince yang mengatakan kita tidak perlu ngaku dosa lagi. Tuhan sudah mati sekali untuk selama-lamanya. Kita nggak perlu ngaku dosa lagi. Ya, kita nggak perlu doa Bapa kami lagi. Ampunilah dosa kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah. Itu sebelum Yesus disalib. Kalau Yesus disalib sudah tidak perlu kita. Semua dosa kita yang dulu sekarang selama-lamanya sudah dihapus. Kedepannya masa depannya sudah dihapus. Oh enggak, ini buktinya. Ya, ayat ini mengajarkan kita, Rasul Yohanes mengajarkan kita untuk terus mengaku dosa kita kalau kita jatuh dalam dosa, menyesali, ya. Nah, jadi Robertson menjelaskan present active subjunctive itu adalah keep on confessing, terus mengakui dosa kita, ya. Jadi ya itu pertobatan tiap hari. Jadi orang yang punya iman yang benar pasti dia nggak betah sama dosanya, dia pasti akan menyesalinya, dia akan sadar itu memisahkan dia sama Tuhan, maka dia akan terus mengakui dosanya, bertobat, menyesali dosa-dosanya, gitu ya. Itu maksudnya Roma 5 ayat 9. Oke? Ada yang mau tanggapi, mungkin ada yang mau tanya tadi? Enggak ya? Oke, jadi kira-kira gitu ya.
Jadi bukan berarti sekali kita sudah percaya apapun yang terjadi, buat dosa apapun tetap selamat, bahkan bunuh diri pun tetap selamat. Ya, itu yang dipercaya sama free grace theology itu. Ya, hyper grace. Buat dosa apapun tetap selamat, bunuh diri pun tetap selamat. Maksudnya bunuh diri karena dia putus asa, dia membenci dirinya, ya sudahlah mati aja lah. Dia nggak mau melari dari masalah. Nah, itu namanya orang tidak beriman. Orang beriman akan setia sampai akhir. Orang beriman akan bertahan dalam kesengsaraannya, bahkan bermegah, bukan frustrasi, marah, benci sama diri sendiri lalu bunuh diri. Itu dosa tuh. Itu tidak beriman. Ya. Tetapi orang-orang yang berpandangan tadi, hyper grace, free grace theology menganggap, wah, enggak. Nah ini Roma 5 ayat 9 ini ya bilang bahwa eh, Tuhan Yesus sudah apa namanya? Karena kita sudah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan. Whatever we do. Ya, enggak. Ya, kalau kayak begitu itu enggak mungkin nyambung sama Yohanes 1 ayat 8 dan 9 tadi. Enggak, kita masih berdosa tetap ada. Ya, makanya kalau kita punya iman yang benar, kita akan bertobat terus tiap hari. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Jadi, maksud dari frasa lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan, ya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, itu maksudnya adalah kalau saat kita masih hidup dalam dosa atau memusuhi Tuhan waktu kita belum kenal Tuhan, dia aja sudah mati loh bagi kita untuk selamatkan kita. Tuhan Yesus kan bukan pada saat, ayo bertobat ya. Kalau bertobat aku baru mati buat kamu. Kan enggak. Tuhan nggak minta syarat dulu. Seluruh dunia harus bertobat dulu ya. Darahku mahal nih. Masa aku sia-sia mati cuma sedikit doang yang bertobat? Nggak mau ah. Kalau cuma sedikit yang bertobat. Tuhan nggak begitu loh. Ya, Tuhan mati. Berapapun yang mau terima dia, dia mati. Karena satu nyawa itu sangat berharga. Makanya di Alkitab dikatakan satu orang yang tersesat diselamatkan, bertobat, banyak malaikat di sorga bersuka cita. Ya, satu nyawa, satu jiwa itu sangat berharga. Jadi kalau kita membunuh diri atau membunuh orang lain itu dosa itu. Karena sangat berharga satu nyawa itu di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita masih dalam dosa, Tuhan datang mengampuni kita. Lebih-lebih lagi sekarang. Setelah kita menjadi pengikutnya, sahabat Tuhan, telah berdamai dengan Dia, maka kita pasti tidak akan alami murka Allah. Ya, waktu kita hidup di dalam iman bersama dengan Kristus. Artinya kita terus berdamai dengan Allah. Makanya setelah kita berdamai dengan Allah, kita harus jaga perdamaian itu. Makanya Filipi 2:12 ingatkan kita, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, Tuhan itu loh yang mengingatkan kita, menguatkan kita. Ya, jadi yang mendorong kita untuk tetap setia. Nah, makanya kita harus ikuti dorongan itu. Itu. Filipi 2:13 ya. Nah, oleh darahnya kembali. Oleh darahnya kita telah dibenarkan oleh darahnya. Maksudnya apa? Artinya dengan kematiannya ya, satu fakta bahwa kita telah dibeli oleh darahnya, disucikan olehnya, menjadikan kita layak di mata Allah karena kita kudus ya oleh darah Yesus. Ya. Jadi sehingga ya itu kita boleh memperoleh dari pihak Allah, kita mendapat satu kepastian bahwa Dia akan menepati janjinya kepada kita yang telah dibeli dengan begitu mahal. Makanya Dia memberikan Roh Kudus pada saat kita menjadi percaya ya sebagai tanda jadi, sebagai jaminan
ya, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu keselamatan total di hari saat kita pulang ke rumah Bapa di sorga. Oke? Sampai di sini ada yang mau tanya? Oke, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya samarikan. Nah, apa pesan firman Tuhan yang didapat dari perikop ini? Pesan firman Tuhan yang didapat. Karena penebusan Tuhan Yesus sekarang kita bukan hanya berdamai dengan Allah, tapi juga terus mengalami. Ini saya bacakan deh ya. Kita semua bisa baca deh. Ini saya screenshot ya. Saya screen ya. Em, Oke, ya. Kelihatannya semuanya ya. Pesan firman Tuhan yang kita dapati dari Roma 5 ayat 1 sampai 11. Karena penebusan Tuhan Yesus sekarang kita bukan karena penebusan Tuhan Yesus sekarang kita bukan hanya berdamai dengan Allah, tapi juga terus mengalami damai sejahtera dalam apapun yang kita hadapi di dunia ini. Dan kita juga memiliki pengharapan yang pasti akan hidup yang kekal bersama Tuhan dan luput dari murkanya. Bahkan sekalipun kita mengalami kesusahan atau penderitaan dalam hidup ini, kita tetap ada dalam damai dan layak untuk terus bersyukur kepada Tuhan karena saat kita bertekun atau bertahan dalam iman, saat mengalami kesusahan, kita akan memiliki pengalaman ya di mana Tuhan menunjukkan penyertaannya, penghiburannya dan jalan keluarnya. Allah begitu mengasihi manusia yang menebus kita dari dosa yang memberontak darinya. Jadi, jika sekarang kita beriman kepadanya dan sungguh-sungguh menjadi pengikutnya, maka pasti nanti kita akan luput dari murkanya dan menerima hidup kekal bersamanya. Amin. Oke, ya sampai di sini Bapak Ibu. Nah, kesempatan berikutnya nanti kita akan bahas dari Roma 5 ya, ayat 12 ya sampai yang ke-21. Nah, itu sebenarnya poin yang terjadi perbedaan doktrin tentang dosa tadi, hamartologi. Ya. Oke, sampai di sini. Iya, Tuhan berkati. makasih pada